Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Nah, di video kali ini tidak ada Aileen seperti yang bisa dilihat, cuma gue dan Jesslyn. Kemana Aileen? Aileen sedang bepergian. Ya, ada bel sebentar ya. Aileen sedang bepergian beberapa hari ke teng 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 teng. Thank you editor buat suara gongnya. Bener, bajunya udah clue sih sebenarnya. Ya, Aileen sedang bepergian beberapa hari ke China. Semoga perjalanan menyenangkan Aileen. Buat Anovers memang Aileen bukan cuma jalan-jalan saja, dia memang ada urusan yang berhubungan dengan kependudukan, begitu kira-kira. Berbicara mengenai Chinese, akhirnya di episode kali ini kami akan bercerita bagaimana kami diserang secara asal oleh dukun etnis Tiongkok yang kami sebut dengan dukun Chinese. Serangan dukun ini agak aneh karena kekuatannya belum pernah masuk di database anomali. Jadi bukan jin, bukan iblis. It's very weird. Nanti kami cerita. Gimana sih rasanya kami diserang seperti itu? Well, stay tune terus hingga akhirnya apakah kami menemukan adanya jin atau iblis. Stay tune. Nah, kejadiannya itu karena ini nggak scripted, jadi gue nge-flow aja sama Jesslyn. Kita habis ngonten DA ya waktu itu ya. Iya, jadi posisinya kita abis ngonten DA dan kebetulan aku masih di studio. Ya, malam itu dan tiba-tiba dari awal kita udah ngelihat kayak sejenis energi tapi mirip kayak shadow gitu ya. Tapi not too fast, kita agak mundur dulu. Kejadian ini Anovers semuanya yaitu tanggal 13 Juli 2023, yaitu tepat malam setelah kami ngonten DA. Dan kami ngonten sekarang ini 16 Juli 2023. Jadi ya beda 3 hari karena kan gue pasang di IG story. Perlu gue cerita nggak Anovers semuanya? Dan semua bilang kayak mau. Oke. Sebenarnya singkat sih, pasti video ini nggak akan terlalu panjang, tapi biar teman-teman juga tahu bagaimana rasanya. Nah, betul kata Jesslyn, kejadiannya seperti itu. Tetapi kita nggak langsung merasakan energi. Ini kakak coba jelasin orang-orangnya dulu ya. DA itu kan banyak, as you guys know, ada Bo, Adam, Aileen, Jesslyn, gua dan beberapa tamu lain. Nah, malam itu DA sudah pada pulang semua, hanya tinggal sisa beberapa tamu dan my parents in studio kan. Technically udah pulang semua. Bo, Adam, Aileen udah pulang ya. Termasuk Jidan, kameramen kita yang begitu, itu juga udah pulang. Tinggal sisa kamu, kakak, my parents, sama ya beberapa tamu inner dua circle. orang tamu sih sebenarnya inner circle gitu kan. Nah, sebenarnya udah mau pulang juga nih. Kami udah mau pulang juga, udah ngantuk banget kan. Terus gimana? Tiba-tiba Iya, tiba-tiba ngerasa ada energi yang datang, tapi anehnya energi ini tuh bukan berasal dari jin atau iblis atau arwah gangguan gitu, bukan. Melainkan energi dari alam. sembari Jesslyn cerita seperti itu, kakak bilang kan ke kamu kan. Sebenarnya gue belum bilang ke Jesslyn, tapi gue ngerasa kayak ini DA udah selesai ngonten. Gue ngeliat Jesslyn mukanya kayak putih pucet, kayak mohon maaf kayak arwah. Sampai gue begini-gini matanya. Apa gue salah lihat? Apa gue kecapean? Udah malam jam 11:30 ya Jess ya. Udah waktunya tidur kan. Oh DA kalau ngumpul sampai 11:30 guys. Kadang sampai pagi. Cuma yang kemarin tuh cuma sampai 11:30. Jesslyn mukanya pucat sampai Jesslynnya gini kan. Gue ngeliat normal sih, nggak ada apa-apa ya. Tapi I notice ini ada yang nggak beres nih. Mungkin gue yang diserang, mungkin Jesslyn yang embed. Gue bilang kan, kakak nanya kamu kan, kamu kerasa ada yang embed nggak? Kerasa ada yang glendotin nggak? Kamu jawabnya waktu itu apa? Kalau itu sih kerasa, tapi itu sebenarnya ini dua hal yang berbeda sih. Bener, kita jadi ceritanya berantakan nih, mau yang mana dulu? Nggak apa-apa, nge-flow aja karena ini unscripted, biar Anovers tahu kita nggak pakai skrip sekarang. Oke. Jadi sebenarnya ada dua kejadian. Yang satu itu kejadiannya ada dari arbis, sebenarnya bukan arbis sih, arwah yang nemplok ke aku. Sama satu lagi itu sebenarnya kejadian yang tadi aku bilang kategorinya lebih ke alam. Memang yang secara timeline si Arbis dulu. Ya, secara timeline si arbis dulu, abis itu baru Baru nah. Tapi ya udah yuk pulang. Gue berharap kayak gue pengen tidur secepatnya. Jesslyn juga
tidur di studio kan, karena rumah gue kan bukan di studio obviously, jadi Jesslyn nginep di studio. Terus tamu-tamu lain pada pulang. Tiba-tiba guys, gue ngerasa kayak ada denger centing. Bunyinya gimana Jess? Kau bisa tiruin gak? Mirip-mirip kayak gini ya, kayak kayak gitu, tapi kayak mengaum kayak gitu, seperti itu. Ya, don't get me wrong ya teman-teman semua. Memang ada chanting dalam kepercayaan tertentu yang sebenarnya itu artinya positif, seperti Om gitu. Itu di mana-mana kita sering mendengar kan, baik di Hinduism, Buddhism, mungkin di Konghucu sekalipun. Tetapi yang kemarin itu sampai kedengeran ke kuping kita loh. Iya. Kayak sampai ini gue kecapean atau halusinasi ya. Kenceng kan? Om ini ada apa ya gitu kan. Terus tahu-tahu kamu duluan atau kakak duluan yang ngeliat? Kakak duluan. Gue ngeliat kayak, jadi di meja makan tuh kita belum pulang, gue ngeliat kayak gue ngeliat meja makan loh guys, tapi kayak mata gue tuh setengah bermimpi. Gue ngeliat kayak kok ada 2 angko-angko Cina gitu ya, angko-angko Chinese, biar sopan, angko-angko Chinese pakai bajunya serba apa. Terus gue Jess, kakak kok ngeliat 2 angko-angko Chinese ya? Terus kamu gimana deskripsinya? Terus aku bilang, sebelum itu ya, aku bilang, oke Kak Will, aku juga ngedenger suara yang sama, yang kayak humming kayak begitu ya. Terus itu bukan humming ya, chanting ya. Iya, chanting seperti itu. Terus udah gitu campur sih Jess antara humming dan chanting. Jadi kalau chanting itu kan, chanting apa bahasa Indonesianya ya guys? Merapal. Ya bunyinya kayak wow, nggak jelas. Tapi di dalam gitu. chanting kalau nggak jelas kan kedengerannya kayak humming juga kan. Iya sih. Campur terus. Iya. Terus udah gitu mereka sambil kayak begitu, aku lihat di depan ada kayak meja sembayang gitu. Oke guys, sebelumnya disclaimer dulu. Jadi ini sebenarnya bukan kita ngebahas keagamanya ya, tapi lebih ngebahas apa yang kita lihat dari kejadian di malam itu ya. Yes. Jadi ya semua agama itu seperti yang kita tahu itu baik. Jadi benar-benar kita di sini nggak ada menyangkut pautkan dengan suatu kepercayaan atau agama tertentu. Balik lagi ya ke 2 pria itu. Aku ngeliat ada meja sembayang. Jadi suasana latarnya, lampunya itu kayak berwarna merah dan ada lilin-lilinnya gitu. Terus ada beberapa ya patung-patung gitu yang aku lihat. Terus di depan meja sembayang itu terdapat 2 kita bilangnya apa ya? 2 bapak-bapak Chinese ini. Yang satu kakak cuma tahu lebih tua, yang satu lebih junior. Iya. Pokoknya satu senior, satu junior aja. Iya, yang satu kayak paling umurnya lebih tua, kayak 60 tahun gitu. Yang pakai jubah yang mana? Yang kesannya pakai jubah ritual yang tua. Dua-duanya pakai jubah dua-duanya. sebenarnya. Dua-duanya pakai jubah. What was the color yang kamu lihat? Warnanya tuh kayak keemas-emasan gitu sih yang aku lihat. Iya, kakak cuma bisa lihat emasnya doang. Iya, sama. One of Sisanya them nggak wearing, terlalu jelas. ini gue sambil flashback ya using my power gitu. One of them pakai ornamen kepala ya. Nggak tahu sih, aku nggak perhatiin. Ya, however itu vision kan, kami lagi nggak ATI kan guys. Jadi ya puyeng-puyeng nggak dijabanin sampai akhirnya kenceng banget gitu. Terus what else did you see? Iya, kayak lebih ke arah tertujunya itu ke kita, alias Ada lilin nggak? anomali. Ada lilin. Yes, ada lilin. Tadi kan aku udah bilang. Mereka ada lilin. pakai sesuatu nggak apa gitu? Yang aku Barang lihat atau mereka apa? rapal sih. Aku ngeliat mereka dari belakang masalahnya. Oh. Jadi kamu nggak ngeliat mereka pakai dupa atau sejenisnya ya? Aku ngeliat mereka. ngerapal. Tapi ada asap-asapnya ada. Mungkin itu dari hiu gitu kali. Iya, asap-asap sih kakak juga lihat sih. Asap-asap ada. Mejanya nggak gede kan? Iya, mejanya itu paling cuman segini nih. Iya, nggak terlalu besar sih. Pokoknya bukan yang kayak kalau misalnya ada 2 orang Chinese itu, terus mejanya kayak lebih dari 2 orang itu, bukan kan? Pas-pasan kayaknya malah ya. Ya kira-kira begitulah begini nih. Iya ya, segitu kali. Kakak Segini. Pas-pasan 2 orang gitu. Kakak nggak bisa lihat sih mejanya kayu atau apa. Kayak meja sembayang mamaku yang di rumah itu. Oh itu kecil Jess. Itu termasuk kecil Itu termasuk ya? kecil, Iya. itu termasuk Kayak untuk gitu, 1 orang doang. Kayak gitu. Gitu. Oke, nah itu yang Jesslyn ceritain udah deskripsinya ya. Nah efeknya apa sih setelah kami melihat gitu? Yang langsung gua rasain dan Jesslyn rasain juga. Ini kok kayak ada unsur Jess, I think we're under attack deh gitu. Kerasanya tuh kayak semua chanting itu tuh diarahin ke kita. Tapi diarahin ke kitanya
jujur ya Anovers, bukan supaya kayak bom supaya anomali makin jaya, enggak jauh Enggak. dari kata itu, jauh. It feels weird, it feels like they don't like us, mereka nggak Yes. suka kami, mereka kayak begitu tuh, kayak ada unsur kayak celaka, Mengutuk. mengutuk Ya, mengutuk. gitu. Nah, gue belum berasa efeknya, belum sampai mungkin setelah berapa detik atau berapa menit chanting itu berlangsung, gue ngerasa kok jadi takut banget. Rasanya kayak gimana ya? Kayak kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin panic attack itu kan gimana ya? Nggak ada, kamu nggak pernah sih. Kalau gue pernah dulu. Itu gue juga Pernah. bingung. Ah, kamu pernah? Aku pernah. Kamu ceritain. Pernah. Tapi nggak ada hubungannya dengan astral. Memang, tapi feelingnya kayak gitu ke kakak, panic attack without any reason. Yes. Tiba-tiba langsung kayak panik, kayak nggak enak banget, kayak sesuatu Iya. something bad is about to happen, dan itu nggak bisa diatasi dengan gampang loh. Itu datang dengan sendirinya dan wah, nggak enak banget guys perasaannya. Kayak lu ngerasa lu kayak mau dihabisi, lu kayak mau dicelakai, lu kayak mau something bad is about to happen. Rasanya kayak gitu kan, Jess? Langsung gue jejak kaki, wah, we are under attack, ini attack gitu kan. Sebenarnya sampai situ sih intinya ceritanya. Nah, cara mengatasinya, kan tadi gue udah bilang bagaimana cara kami mengatasinya. Ya terpaksa gue sendirian. Udah pada pulang, kamu ya Jesslyn yang bantu Vision kan. Kalau misalnya gue retaliate merespons, Jesslyn yang, jadi gue bilang, Jess tolong lihat Vision kalau mereka kenapa-kenapa. Kakak mesti terpaksa semi ATI. Jadi kakak berdiri kan. Iya. Akhirnya gue terpaksa berdiri dari meja makan. Dan ini semua yang denger cuma gue sama Jesslyn. Tamunya sama bonyok gue nggak denger sama sekali. Mereka cuma ngeliatin aja gitu. Nggak. Akhirnya gue terpaksa berdiri. Terus gue nunggu momen yang tepat to strike back. Karena kalau dibiarin terus nggak enak. Jantung gue tuh kayak kayak ya nggak akan copot sih, nggak akan meledak, tapi kayak nggak nyaman, sumpah nggak nyaman banget guys. Itu sampai udah fisik loh efeknya. Coba gue pengen tahu ada nggak mungkin teman-teman atau Anovers yang pernah ngalamin rasanya kayak diserang kayak begitu juga. Dan serangan astral tuh kayak begitu tuh, jarak jauh, yang bener tuh, bukan tiba-tiba ada pisau terbang gitu ya, atau ada kertas terbang. No, it never happen like that. Yang serangan astral sesungguhnya tuh yang kayak gitu, nggak kelihatan apa-apa, atau lo ngerasa nggak enak banget aja, ngerasa kayak you are losing your mind itu. Nah, terus Kita ini nggak ngebuat dukun-dukun yang lain yang pisau terbang dan lain-lain itu pada ini nggak, pada terzolimi nggak? Soalnya my dad pernah lihat pisau terbang di jalan tol. ya well, yang terzolimi pisaunya Jess, bukan dukunnya. Back to topic. Gue berdiri, terus gue nunggu momen yang tepat untuk strike back. Nah, here's the thing guys, gue nggak bisa cerita momen yang tepat itu gimana sih, karena ini biarlah menjadi rahasia gue dan Anomali dan DA. Karena bagi gue dan seluruh tim Anomali dan DA, to strike untuk attack itu nggak sembarangan. Kalau belum timingnya, kalau belum diridoi Tuhan istilahnya, pasti itu kayak either backfire tuh nembak kita lagi, atau nggak kena aja. Sama seperti analogi film Hollywood, misalnya sniper gitu kan harus nunggu sampai sasarannya bener-bener di tengah tanda tambah baru fire kan, baru tembak. Sama gue juga. Nah, momennya di mana gue nggak bisa kasih tahu, itu biarlah menjadi rahasia gue. Tetapi ketika momennya udah dapet, kalau gue praktekin gue langsung kayak gituin langsung. Niatnya, nah inilah kesalahan gue, tapi gue belajar dari mistake. Niat gue udah langsung attack karena gue merasa nggak nyaman. Walaupun niat gue bukan untuk melumpuhkan, tapi niat gue untuk stop. Like, lu ngapain sih gitu kan? Stop, bikin gue nggak nyaman. Jadi pas gue giniin, gue udah ATI dan project. Apa yang kamu lihat? Serangan pertama. Salah satu dari mereka itu megang dadanya, terus udah gitu batuk-batuk. Terus ini kan tadinya kan mereka dalam posisi berdiri dengan kokoh ya di depan meja sembayang. Terus salah satu dari mereka kayak begini ya, sorry ya. Terus kayak gitu sambil megangin mejanya. Ya. Itu the first retaliations dari Iya, kakak ya. Strike back dari gue yang pertama kali. Jadi udah gue beginiin, terus gue tahan, dia nyerang lagi nggak? Oh oke, enggak. Balik badan, duduk lagi di kursi kan. Tapi mereka nggak berhenti. Iya, gue begitu duduk,
Mereka nggak berhenti kan? Gak berhenti. Terus mereka chanting lagi. Chanting Ya. lagi. Sampai gue pikir nggak cukup ya sekali ya. Ini wah ini kacau juga ini para dukun engkok-engkok Chinese ini kacau juga ini. Sekali nggak cukup. Yang kena yang tua atau yang muda? Yang tua yang aku lihat. Iya, kakak juga kayaknya lihat yang tua sih. Yang muda kayaknya nggak begitu berpengaruh. Yang muda gak gitu berpengaruh. Yang tua Bener. cukup sakti sih. Cuman yang Tua. muda kayak takut gitu. Kayak kenapa kayak gitu. Mm-mm. Nah, for the second time, disinilah dia teman-teman boleh bilang mungkin Seven Prime turun tangan atau gimana. Bukan turun tangan membantu gue untuk mengatasi gangguan itu, tetapi memberikan insight harus bagaimana supaya tidak berdosa, at the same time juga tidak menggunakan kekerasan astral ya. Di situ gue langsung dapat ilham yang secepat itu speednya, tapi informasinya tuh kayak bertimpuk-timpuk gitu loh, bertumpuk-tumpuk. Lalu yang kedua kali gue sama berdiri, tapi gue udah lebih tenang, udah nggak berasa kayak nggak nyaman lagi. Terus gue kira-kira doanya begini sambil ngadep ke atas, dan gue nggak ada niat lagi untuk menyerang si engkong-engkong Chinese, tidak ada sedikit pun. Niat gue hanyalah energi ini nggak nyaman ya Tuhan. Apapun yang bukan berasal daripadaku, semua itu akan kembali ke Tuhan. Karena gue percaya semua energi di universe ini, baik digunakan untuk kejahatan atau kebaikan, itu asalnya sama dari the source, sang sumber. Jadi gue berkata, ya Tuhan, energi yang tidak seharusnya ini aku kembalikan lagi kepada yang punya, yaitu Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kakak ngadepnya ke atas kan. Kalau serangan tadi kan gue begini kan, kalau serangan kedua gue begini, set gitu. Malah lebih fatal. Kamu lihatnya gimana? Lebih fatal. Jadi yang tua, yang lebih tua itu dia semakin kayak jatuh gitu, tapi nggak sampai gedubrak gitu, nggak. Ya cuman udah jatuh lah ke lantai gitu ya. Iya, udah nggak Terus, posisi berdiri iya, atau berlutut atau duduk lagi. Udah enggak. Terus udah gitu yang muda itu kayak aduh udah deh berhentiin kayak gitu. Iya. Takut yang muda lebih panik gitu. Gue juga lihat vision ya. Sambil teman-teman. batuk-batuk ya yang tua ya. Iya. Sebenarnya masih ada serangan ketiga dari gue, dan sumpah gue nggak niat nyerang. Yang kedua kan gue arahin ke langit istilahnya, kembalikan kepada Tuhan kan. Ternyata begitu gue kembaliin kepada yang Maha Kuasa, itu efeknya kayak berkali-kali lipat lebih devastating apa sih bahasa Indonesianya? Lebih apa ya? Lebih dahsyat dibanding yang gue nyerang balik. Di situ gue langsung dapat pelajaran. Oh, ternyata bener ajaran bokap gue dulu. Bokap gue tuh selalu bilang kalau kita diserang atau dijahatin orang, tidak perlu kita membalas. Kita doa aja pada Tuhan, kayak ya serahkan pada Tuhan. Kalau kata guru bokap gue, itu biasa lebih parah dan lebih dahsyat efeknya. Sumpah, gue nggak ada niat supaya itu lebih dahsyat ke si engkau Chinese, nggak ada niat. Tapi begitu gue ke langit, gue langsung berasa goyang banget, kayak holy shit. Gue pikir yang pertama gue nyerang ibaratnya cuma segini powernya nih, cuma seginilah itu. Tahu-tahu begitu yang kakak ke langit, kenceng banget. Oke, gue langsung terdiam gitu. Setelah itu nggak ada serangan sih. Nggak ada, benar-benar Nggak ada. clear. Cuma I don't know ini kesalahan gue atau memang takdir dari sananya, gue nggak tahu. Badannya nggak enak kakak, nggak enaknya gue rasa agak-agak medis campur serangan. Jadi dada gue yang kanan nggak enak karena ingat serangan pertama kan gue gini kan, ngehantam pakai tumit kan dengan full power. Mungkin benturan gini atau nggak tahu lah, gue nggak ngerti medisnya, nggak enak. Berasa ini gue nggak enak kan, dada gue nggak enak. Gue pikir ya udahlah, terakhir kali ya Tuhan. Ini tenaga yang masih ada di sini, ampas-ampas energi negatif ini, aku ingin kembalikan. Terus tiba-tiba gue dapat vision laut, Jess. Oh, gue langsung nangkep, buang aja ke laut, buang ke laut. Ya Tuhan, pas gue buang ke laut, kena lagi lu singgung gue. Iya, jadi dia kena 3 kali. Oh my god. Gue sampai loh Tuhan, aku kan tidak berniat. Yang ke laut juga parah sih. Karena niatnya dinetralisir, dibuang ke laut. Dan gue gak tahu kenapa ke laut ya. Gue gak tahu kenapa harus laut, kenapa gak pegunungan, gak tahu. Tapi beberapa kali ketika gue grounding dan gue bersihin diri gue, itu memang arahannya lautan. Entah kenapa. Mungkin mesti gue riset lagi. Nah, ceritanya belum selesai sampai situ, Anover semuanya.
yang udah selesai, kira-kira dia mungkin ngedeprok di meja sembahyang udah kayak gini. Nah. Udah ngedeprok Iya. gini di mejanya. Persis. Mejanya dipakai untuk ngedeprok si dukun. Betul. Udah begini si engkong ke Chinese itu kayak Betul. yang muda sih udah stop lah. Yang muda bawain air putih ke engkau yang lebih tua. Dan gue masih berjaga-jaga just in case si engkau Chinese itu masih punya niat untuk nerusin. Ada loh, kami beberapa kali misalnya yang dukun Kalimantan dan beberapa kasus klien itu masih nggak puas dukunnya, masih pengen terus kan. Gue jaga-jaga terus standby. Oh nggak ada pengen niat nyerang lagi kan. Nggak ada. Tahu-tahu guys, gue melihat vision yang sangat menyeramkan. Cerita Jess. Tiba-tiba dari belakang ada sesosok tangan. Belakang siapa nih? Belakang kakak toh? Oh iya ya. Aku ceritanya jelek. Nggak apa-apa. Tiba-tiba dari belakang engkau yang tua tadi ada tangan, warnanya hitam, kukunya cukup panjang, tapi kukunya itu bukan yang panjang begini ya guys, tapi yang dia tuh yang modelnya yang kayak gini. Jadi yang agak ya kayak gitu. Nggak tahu itu apa sih Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Kuku Bima lah. Iya begitu. Warnanya hitam juga. Sampai sekarang gue masih merinding nih. Iya. Dan sosok tangan itu berusaha untuk approach si engkau tua itu. Yang kakak lihat dan yang kakak lihat cuma ininya doang kan? Iya bener. Tangan doang. Damn men, sumpah serem banget men. Gak ada badan, gak ada muka, cuma tangan. Kayak film dulu ada film Hollywood yang serem banget tuh. Ingat nggak? Apa ya judulnya ya? Film apa lah yang tangan terbang gitu kan? Iya. Yang kakak lihat nggak cuma satu loh. Kamu lihat cuma satu ya? Aku lihat cuma satu. Yang kakak lihat banyak. Oh ya? Banyak. Oke. Jadi yang gue lihat ini kira-kira begini ya. Yang Jaslyn lihat, bayangin cuma tangan segini gini. Iya kayak gitu. Kayak gitu persis. Kayak pengen giniin kok Chinese. Terus dari sini ada lagi. Tapi ya dari depan ada lagi gitu. Yang dari belakang kan aku ngeliatnya posisinya dari belakang terus kan. Udah kepegang loh. Iya. Udah kepegang guys. Pas udah kepegang si engkonya gimana? Berasa. Dia berasa nggak enak banget. Tapi dia kayaknya nggak ngeliat deh sosok tangan itu. Tapi dia tahu ada something's off. Ada yang nggak bener. Kalau gue praktekin gini nih, si engkonya udah capek gini. Terus kan ada tangan kan. Dia kaget sendiri gitu kayak ya. Dia pikir ya mungkin di pikiran dia ya gue nyerang lagi padahal bukan dari gue. Definitely itu tangan itu bukan dari gue ngeliat tapi sampai just itu siapa ya? Itu demon. Di situ baru kami merasa adanya vibrasi demon, berasa banget. Nah sempat kita bingung mau ngapain. Tiba-tiba ada intuition yang mau berdoa siapa? Ya kita berdua sih sebenarnya sih. Kayak gue ngerasa kayak we should help him nih, help him. Bener. Kayak kita nggak boleh biarin. Aduh guys, kalau teman-teman bisa lihat secara astral wajahnya tuh engkau Chinese, paniknya tuh kayak lebih panik daripada kena serangan gue. Karena apa? Karena dia tahu kayaknya ya itu bukan dari gue, dari something else. Tapi dia bingung itu apa. Tapi we never know sih. Bisa aja dia juga nganggap itu dari kita, tapi kan kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu, namanya juga perang astral dari jarak jauh. Tapi clearly dia kaget. Dia kaget. Kagetnya tuh kayak bukan kaget yang siap bakal diserang lagi. Maksudnya gini loh Jess, kalau kakak praktekin, misalnya udah lemah, ada serangan keempat, ya udahlah, kayak udah siap gitu kan. Yang ini nggak siap. Dia kaget setengah mampus. Yang ini nggak siap. Akhirnya kita berdoa. Kita berdoa dan gue sama Jaslyn pegangan tangan. Doanya singkat kok, intinya gue cuma bilang ya Tuhan, lindungilah orang ini terlepas apapun yang baru terjadi. Aku tidak mau tahu, aku tidak mau mengingatnya ya Tuhan. Atas kuasamu, atas kehendakmu, lindungilah orang ini dari kuasa-kuasa yang tidak diinginkan. Begitu kita doa, division gue, tangan yang tadinya ada banyak itu kayak kecoa tiba-tiba disemprot baygon, hilang semua. Gue ngeliat visionnya serem loh. Hilangnya dia kayak asap gitu ya. Iya, hilang. Kayak gitu. Serem visionnya. Hitam. Akhirnya karena gue have no clue dan gue udah malam, udah capek, gue memberanikan diri, Jess, boleh nggak tanya Keris, what just happened? Apa yang baru terjadi sih? Dia pakai energi apa itu? Karena nggak ada jinnya, nggak ada iblisnya, nggak pakai apa ya? Ya nggak tahu gitu. Nggak ada entitas. Aneh, nggak masuk database perperangan anomali sebelumnya. Energinya murni kayak raw energy gitu loh, kayak energi mentah, tapi ngefek gitu kan. Akhirnya gimana? Silakan. Kata Keris, itu adalah energi alam yang tujuannya bersifat untuk mengutuk.
Jadi I guess ada nih aliran baru yang bukan satanik, bukan jinik, bukan demonik ya. Tapi ada orang-orang tertentu, orang pintar tertentu yang punya akses ke energi itu dan mampu diproject, diarahin ke orang lain untuk kepentingan yang mungkin negatif. Apakah itu bagian dari sihir, kami tidak tahu. Tapi di tanggal itu kami belajar, oh aliran ini ada ternyata, dan kami harus waspada gitu. Nah lalu gue juga memberanikan diri tanya lagi ke Keris, and then Keris, kalau yang tangan hitam itu apa? Gimana? Dia ingin mengkonsumsi rasa kebencian, kemarahan. Oh, aku inget Keris ada ngomong kayak banyak gitu. Jadi ini bukan untuk satu aspek si Engko Chinese tadi, tapi ini untuk beberapa aspek. Jadi selain kebencian, ketamakan, kemarahan yang aku inget ya. Terus apa lagi ya? Keris bantu aku dong. Kebencian, kemarahan, ketamakan. Iya. Oh, oke, thank you Keris. Keterpurukan. Oke. Kebencian, kemarahan, ketamakan, keterpurukan. Sampai sekarang per hari ini kami nggak tahu motif dua dukun Engko Chinese itu apa. Sampai sekarang kami nggak tahu, dan kami nggak mau cari tahu. Tapi satu hal yang kami berasa, I think itu di Indonesia. Kamu berasanya juga gitu kan? Oh, itu Indonesia. Definitely Indonesia. Itu bukan like all of sudden. I think itu bukan dukun yang tiba-tiba dari luar negeri yang nggak ada urusannya sama anomali terus nyerang. Nggak ada motifnya guys. Bukan. Feeling gua, walaupun ini bisa jadi salah. Kejadian ini terjadi, maksudnya serangan itu terjadi setelah anomali publish konten yang ini. Klasifikasi oknum dukun tuti. Dan di video itu, oknum dukun tuti itu meliputi berbagai ras dan ya pokoknya ras di Indonesia kan Jess. Iya. Tidak hanya dipercaya pribumi saja, pasti ada juga oknum dukun tuti yang keturunan etnis Tionghoa. Maybe some of them nggak suka. Lalu ya begitulah. Berbicara mengenai arwah yang tadi gue ngelihat Jesslyn, mukanya pucat, putih, bener-bener kayak arwah sampai gue begini. Itu gue nggak yakin itu dari dukun Chinese itu atau apa ya. Tapi gue percaya, wah ini pertanda buruk nih. Soalnya dari semenjak pas yang lain udah pada pulang apa gimana, aku juga ngerasa nggak enak sih terus terang gitu. Dari situ gue belajar kayaknya sebelum adanya serangan, mungkin alam punya caranya sendiri untuk ngasih warning ke kami. Karena kamu juga berasanya si arwah yang pucat yang nemplok di kamu itu nggak ada hubungannya kan? Nggak ada, kayak dia mau ngapain ke aku juga aku bingung, tapi berasanya tuh energi sekitar itu kayak attach dia untuk datang ke aku. Iya. Kayak gitu. Berasa kayak tiba-tiba kita yang biasanya energinya medan energinya bersih, kok tiba-tiba kayak ada yang ngotorin. Iya. Gitu. Ternyata dari energi kutukan atau energi celaka itu. Well, sekian dulu kisah dari anomali kali ini. Kebetulan yang ngalamin emang gue dan Jesslyn, karena yang lain udah pulang, gue dan Jesslyn masih stay. Kita lupa nanya lagi, Jess, Lin, lu diserang gak gitu? Adam, lu diserang gak? Kita cuma bilang ke grup kayak, woi gue diserang, Kak Willy diserang gitu. Kayak gak ada yang balas lagi, kampret. Tapi kan mereka baik-baik aja deh. Berarti artinya mereka gak diserang. Adam, Aileen sama Bo gak diserang gitu kan. Ya emang lagi gue sama Jesslyn yang diserang. Nah untuk menutup kisah kali ini, gue mau cerita sedikit mengenai kisah dari Mahabharata. Mahabharata tuh panjang sekali kisahnya, tapi intinya ada suatu momen di mana ketika Pandawa dan Kurawa ini adalah dua tokoh utama di dalam Mahabharata. Pandawa berisikan 5 orang, Kurawa berisikan 100 orang. Pandawa mewakili kebajikan, kebaikan, Kurawa inilah yang mewakili kejahatan, keangkara murkaan, dan ini yang jadi musuh, ini yang jadi tokoh baiknya. Itu sekilas. Pada suatu hari Pandawa sedang diasingkan di hutan karena kalah bermain judi bersama Kurawa. Cerita lengkapnya nanti teman-teman bisa cari. Nah, ketika diasingkan di hutan itu, para Kurawa tahu Pandawa lagi diasingkan, ya kan? Para Kurawa punya ide, yuk kita panas-panasin yuk hatinya para Pandawa dengan cara Pandawa di sini,
Kurawa di hutan sini nggak jauh-jauh. Terus Kurawa berpesta pora, seakan-akan kayak ngejek kayak, ih lu nggak punya apa-apa kan, lihat tuh kita pesta bisa makan enak gitu. Jadi kayak sengaja dipanas-panasin hatinya. Ya Pandawa diam saja. Tetapi keributan dan kegaduhan para Kurawa ini menurut cerita menarik perhatian para dedemit, genderuwo, dendawa, dan semua ya makhluk-makhluk mitologi yang nggak suka diganggu kenyamanannya. Akhirnya makhluk-makhluk sekitar hutan ini nunggu sampai Kurawa teler, baru mereka nyerang. Dan betul lah ketika semuanya udah teler, karena kan dipengaruhi minuman keras dan yang lain-lain, hanya tinggal prajurit, makhluk-makhluk mitologi itu menyerang dan pada gebukin Kurawa, yang karena Kurawa dalam pengaruh minuman keras, mereka nggak bisa melawan. Prajuritnya pun berjatuhan satu demi satu. Nah, akhirnya ada satu prajurit yang dia tahu Pandawa di sini, dia nggak punya pilihan lain. Akhirnya memberanikan diri lari ke Pandawa. Dia bilang, Gusti tolong para Kurawa. Pandawa bilang, loh kamu bukannya Kurawa, kamu bukannya prajurit Kurawa lagi pesta pora. Iya, tapi lagi diserang makhluk gitu kan. Nah, disinilah letak inti ceritanya. Kalau cerita yang barusan itu dibawa ke dunia zaman sekarang, outputnya macam-macam. Bisa jadi yang jadi Pandawa kayak, syukurin lu, rasain lu, siapa suruh lu mengasingkan gua nih Pandawa. Sekarang lu pamer-pamer, bikin kita ngerasa kayak nggak punya apa-apa, rasain lu. Mungkin outputnya. Tetapi yang terjadi di kisahnya adalah Bima yang paling tinggi menggeram, gertek gitu. Geram, terus Bima bilang, mari kita tolong mereka. Bima menggeram marah karena kenapa sih mesti sial. Bima itu dari klannya Pandawa. Klan Pandawa. Pandawa itu ada 5, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Gila kakak ngomong kayak udah di luar kepala semua ya. Iya. Karena memang itu di luar kepala sih, gue bisa ceritain dengan lisan gitu. Anyway, kan kita mau di DA bawa ke Mahabharata. Anyway, tapi enak sih dengar ceritanya. Terus Bima menggeram sambil kayak gemeter karena marah gitu kan, bukan marah karena apa, kayak mereka sial sekali, yuk kita tolong. Datanglah Pandawa, 5 orang saja loh, 5 orang menghajar semua makhluk-makhluk mitologi itu. Ya mereka sakti-sakti guys, karena Pandawa gitu kan. Akhirnya begitu makhluk-makhluk itu dipukul mundur, banyak yang berlarian karena kelocotan ngelihat kesaktian dan dihajar sama Pandawa kan. Bima bersenjatakan tangannya dan kukunya. Yudhistira emang bukan yang berkelahi. Arjuna bersenjatakan panah dan busur. Nakula Sadewa tangan kosong. Itu Pandawa. Lalu setelah makhluk mitologi dipukul mundur, Pandawa starts dengan menolong 2 kakak adik Kurawa tertua, yaitu Duryudana dan Dursasana. Dibuka ikatannya, karena kan si makhluk itu ngikat-ngikat. Oh, ada yang missing. Setelah si Kurawa digebukin satu-satu, minuman kerasnya diambil-ambil, makanannya dicicipin, biasa gantian yang pesta makhluk mitologinya. Balik lagi ke Bima dan Pandawa, ditolong, borgol ikatan talinya dibuka dari Duryudana dan Dursasana, 2 orang Kurawa. Setelah itu Pandawa nggak banyak ngomong, mereka pergi lagi ke tempat pengasingannya. 2 kakak tertua Kurawa inilah yang melepaskan ikatan adik-adiknya. Moral of the story adalah, kalau menurut Pandawa, prinsip mereka adalah tetap harus menolong orang yang kesusahan. Nah, gue nggak tahu kenapa gue kepikir aja untuk cerita itu. Dukun Engko Chinese itu gue nggak kenal. Dia nyerang gue, tapi begitu gue ngelihat tangan iblis seperti itu, kita nggak kuat Jess ngelihatnya. Kita nggak kuat, dan akhirnya kita doain. Nggak ada yang pengen dia mati guys. Gue sedikit pun nggak pengen dia mati, itu nggak ada. Yang gue pengen, stop attacking me. Itu yang gue pengen. I don't know nasib dukun itu gimana, tapi gue percaya, gue udah doa sama Jesslyn, dan pasti perlindungan Tuhan ada bersama dia, terlepas dari apapun perbuatan dia setelah hari ini. That's all ceritanya ya Jess. Iya, udah mau nangis ya Kak Will. Iya. Sekian dulu cerita dari kami kali ini. Mungkin ini cerita tersingkat kami. Thank you for watching. Please klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa pada video anomali berikutnya. Bye-bye.